Kalau saat ini saya bicara kapasitasnya sebagai Jakarta ya, Pasar Jaya punya 155 pasar di, Jakarta. Kalau melihat dari pergerakan pangan sebenarnya, dari pemirsa juga bisa mendownload, info pangan Jakarta itu bisa di App Store atau Play Store, sehingga kemudian bisa memantau juga tentang kenaikan harga atau kemudian harga yang hari ini, terjadi di pasar-pasar. Nah, bicara dengan stok pangan sebenarnya, saat ini kemarin ketika juga kita melakukan, sidak, kunjungan juga, terutama dari Satgas Pangan waktu itu, kemarin ini juga berbarengan dengan Satgas Pangan juga berkunjung di food station, dari langsung dipimpin oleh Kabar Eskrim, alhamdulillah stok pangan kita, aman atau cukup, demikian. Baik, Pak Arief, kalau kita melihat ketersediaan pangan tentunya tidak hanya pada Pulau Jawa, bagaimana dengan pulau-pulau besar lainnya seperti misalnya di Sulawesi atau Sumatera dan pulau-pulau lainnya, Pak? Sejauh ini karena Jakarta menjadi barometer, Mas, jadi saya melihatnya supply and demand, distribusi yang saat ini kemudian permintaan dari kami ke daerah-daerah dan daerah mengirimkan ke kami. Alhamdulillahnya sampai saat ini memang dalam kondisi yang wajar dan normal. Ketika pun ada fluktuasi, fluktuasi itu masih dalam kategori yang, cukup toleransi. Kecuali memang, hal-hal yang sekarang ini yang memang menjadi isu besar itu adalah gula dan kemudian, satu komoditas yang bukan komoditas utama tetapi juga tetap menjadi, demand-nya di masyarakat itu ada, itu bawang bombay. Itu yang saat ini memang menjadi konsentrasi, tetapi kemarin Satgas Pangan, sudah kemudian memastikan minggu depan ini atau mungkin minggu ini akan segera masuk itu 33.000 ton yang akan tersebar di Pulau Jawa. Dan kemudian untuk bawang bombay, sempat juga saya membaca surat, Menteri Perdagangan akan mempercepat proses administrasi birokrasi agar kemudian bawang bombay itu bisa masuk segera ke Indonesia. Demikian. Baik, tadi Anda katakan sudah melakukan sidak juga ke beberapa titik yang sudah Anda lakukan kemudian kita melihat juga bagaimana pergerakannya nanti menjelang bulan Ramadan. Apakah ketersediaan bahan-bahan pokok juga dan juga terkait dengan bahan-bahan lainnya ini Anda prediksikan akan naik menjelang Ramadan? 3-4 tahun yang lalu kita juga sudah, sama sebenarnya. Ketika, puasa pasti kita akan melakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan ini sudah dilakukan dan ketika tadi saya memberikan juga beberapa komentar dan statement sebenarnya itu tidak pada saat juga, adanya kasus Covid, tetapi memang ini juga melakukan persiapan untuk bulan puasa dan kemudian lebaran. Jadi sejauh ini saya cuma meminta kepada masyarakat, untuk kemudian, berlaku wajar dan normal gitu ya, sesuai dengan arahan juga pemerintah semuanya. Pak Gubernur kami juga mengarahkan kepada Jakarta untuk tidak melakukan panic buying karena memang kondisi supply dan demand-nya masih sangat normal. Dan kami berharap tidak ada lonjakan demand yang berlebihan, sehingga kemudian apa yang sudah kami siapkan untuk puasa dan lebaran ini, itu akan kemudian cukup. Kategorinya sebenarnya cukup itu lebih ke arah garis aman. Jadi ini yang saat ini kami jaga. Kalau lihat dari pergerakan angka perubahan harga pun, saat ini bahkan untuk cabai bawang itu ada koreksi turun, bukan koreksi naik. Kemudian beras itu akan kemudian juga ada panen di beberapa wilayah. Yang justru mau dijaga itu adalah harga dari level petani, sehingga kemudian petani nggak anjlok. Jadi sejauh ini kami bisa menyampaikan, khususnya buat di Jakarta itu, pangan insya Allah menghadapi puasa dan lebaran ini dikategorikan benar-benar aman dan kita jaga supaya tidak ada anomali yang berlebihan. Dan kenapa Satgas Pangan kemarin juga melemparkan surat untuk melakukan pembatasan pembelian untuk 4 kategori, berupa gula, beras, kemudian minyak goreng, dan kemudian mie, itu untuk menjaga supaya tidak ada spekulan pembelian gitu yang terlalu berlebihan sehingga kemudian ini akan menjadi panic buying.